Oke, telah bersama kita narasumber yang hebat, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia Kecamatan Pucakwangi atau lebih dikenal dengan PGSI. Beliau adalah Bapak Muhtaris. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, mengenai problematika sekarang adalah bagaimana cara mengajar seorang siswa yang lebih aktif di sosial media dan lebih menguasai gadget daripada orang tuanya dan bahkan dari gurunya. Bagaimana Bapak? Ya, baik sebelumnya selamat sore Mas Ajib. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya pendidikan sekarang memang harus banyak berkolaborasi. Kolaborasi ini dalam hal ini adalah kolaborasi antara guru, kemudian orang tua, kemudian unsur-unsur yang ada di lembaga, serta yang paling penting ini adalah dengan siswa itu sendiri sebagai objek sekaligus subjek pendidikan. Oleh karena itu kita harus berlaku bijak dan cerdas ketika ada persoalan kaitannya dengan dunia era digitalisasi. Sebagai orang tua dalam hal ini perannya sangat besar, karena orang tua ini adalah figur yang memang harus mengendalikan anaknya ketika berada di rumah. Sedangkan guru ini adalah figur orang tua yang kedua setelah ayah dan ibu di madrasah atau di sekolah yang harus mengendalikan kaitannya dengan pendidikan anak di era digitalisasi ini. Sehingga kolaborasi ini harus terjalin dengan baik agar kemudian pendidikan terhadap anak kaitannya dengan di era digitalisasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Di mana tujuan dari pendidikan dengan menggunakan digitalisasi ini kan untuk mempercepat dan mempermudah akses pendidikan itu sendiri. Jadi lebih cepat, lebih luas pendidikan tersebut diterima oleh semua sektor. Ya, dalam hal ini kita harus mestinya tidak boleh kalah cepat dengan anak-anak kita sendiri untuk penggunaan gadget atau penggunaan perangkat digitalisasi. Ya intinya kita jangan terlalu terlihat bodoh lah di depan anak-anak sendiri. Ya kita belum tahu, kita akui belum tahu sebagai orang tua, mungkin karena beda zaman. Dulu nggak ada yang namanya gadget, nggak ada yang namanya HP atau smartphone, kan belum ada. Iya. Nah, adanya kan sekarang ini. Jadi kalau kita memang belum tahu, ya bagaimana caranya kita mencari tahu agar kita bisa dan kita tidak kalah cepat oleh anak-anak kita. Mungkin itu dulu sementara. Oke. Saya menggarisbawahi mengenai pernyataan digitalisasi yaitu mempercepat dan mempermudah pengerjaan tadi Bapak. Nah itu kan faktor positifnya ya Pak. Iya. Jadi sesuatu apapun itu jika disinari oleh matahari dan cerah maka akan ada bayang-bayang di belakangnya. Ayo. Nah tidak terkecuali dengan digitalisasi pendidikan tadi. Jadi saat dia bisa mempercepat dan mempermudah, otomatis tugas kita sebagai guru itu kan memberikan soal, terus siswa mencari di buku untuk dicari jawabannya. Nah, dalam mencari jawaban itu kan lebih ke proses ya Pak. Jadi selain menemukan jawabannya, dia juga baca-baca. Tapi kalau era digitalisasi, tinggal cari di Google. Apa, terus keluar jawabannya. Emang mempercepat. Tapi kan pada dasarnya malah melemahkan dan memalaskan Bapak. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Hanya saja ketika hadir
di tengah-tengah kita era digitalisasi. Mau tidak mau, memang kita harus masuk di era itu. Dalam hal ini era 4.0 itu. Iya, 4.0. Iya. Oleh karena itu memang semuanya tersedia. Mau cari apa, mau mengakses apa, itu ada semuanya lewat internet mestinya. Sehingga dalam hal ini untuk pendidikan memang masih apa ya? Dalam realisasinya masih belum bisa dilaksanakan secara 100%. Karena masih ada beberapa PR yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini SDM, kaitannya dengan SDM gurunya, SDM siswa-siswinya, kemudian juga termasuk SDM orang tuanya, dan juga ketersediaan fasilitas digitalisasi perangkat lunaknya, softwarenya, dan lain sebagainya. Sehingga dalam kita mengakses apapun itu memang dipermudah. Sehingga kita ambil dari segi positifnya. Jadi dalam hal ini digitalisasi bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Tinggal bagaimana kita memproteksi diri kita sendiri agar digitalisasi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan, dan semuanya bisa merasakan kemanfaatan dari teknologi digital tersebut. Oke. Terima kasih. Mengenai memproteksi diri tadi, nah ini kan tentang peserta didik ya Bapak, betul, anak didik, siswa. Nah mereka kan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Setiap apapun yang mereka lihat di internet, otomatis mereka cerna dan bukannya menjadi tontonan, tapi malah jadi tuntunan. Jadi misal ketemu quotes-quotes yang menyesatkan seperti buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya kita tetap seperti ini dan sebagainya, mereka mengikuti itu bagaimana cara memproteksi diri dari hal-hal yang seperti itu? Nah itu dia PR, salah satu di antaranya adalah itu, PR kita semuanya. Sudahkah siap kita untuk masuk di era 4.0? Ini memang PR. Nyatanya sekarang banyak orang yang memang belum siap untuk menggunakan atau masuk di era digitalisasi ini, karena banyak kendala dan terutama SDM itu sendiri. Sehingga yang proteksi yang paling dominan dalam hal ini adalah proteksi dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu anak-anak, kalau anak-anak yang masih di tingkat TK, tingkat MI ini masih mudah untuk dikendalikan karena masih usia-usia masih anak-anak. Tapi ketika sudah sampai SMP, MTS, aliyah, SMA dan seterusnya lebih tinggi lagi, ini proteksinya luar biasa ini. Bagaimana caranya? Ketika kemudian setiap saat ya internet bisa diakses kapanpun, dimanapun itu bisa. Sehingga proteksi yang paling kuat untuk kita adalah iman, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kehadiran era digitalisasi ini, atau kita masuk di era digitalisasi ini, bisa merasakan dampak positifnya, manfaatnya. Kita kalau mikir ke yang negatif-negatifnya, ya kita tidak jadi jalan, kita tidak optimis untuk meraih hikmahnya, meraih manfaatnya, maka kita mungkin akan berjalan di tempat, tidak akan jalan. Maka sekali lagi dalam hal ini guru, kemudian orang tua ini harus berkolaborasi bagaimana bisa memproteksi anak-anak agar bisa mengikuti pendidikan di era digitalisasi ini dengan baik, dengan benar. Kemudian kita juga membekali kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ini bisa memproteksi dirinya sendiri. Ini kira-kira begitu, Mas Aceh. Mengenai
langkah orang tua dan guru dalam berkolaborasi memproteksi anak tadi Bapak, orang tua dan guru kan sudah mengalami perubahan zaman dari zaman sekarang. Ya. Jadi bisa dikatakan jika zaman dulu HP itu cuma bisa dibuat untuk telepon dan juga SMS. Betul, betul. Nah, tapi sekarang bisa untuk mengakses apapun, dan itu tidak diketahui oleh guru-guru tua dan juga orang-orang tua yang emang sudah tua, Bapak. Jadi kesannya itu kalau anak main HP, bener-bener main ini, Bapak. Main terus, game. iya main game, terus nasihati orang tua kan, HP terus atau kalimat apapun yang serupa seperti itu. Terus mereka mengelak, saya belajar ya, ini loh. Ternyata mereka membuka tab atau laman lebih dari satu game, dan satu lagi adalah buku yang digunakan untuk membohongi orang tua. Iya, dibuka yang buku elektroniknya, iya, misalnya. PDF gitu. Itu salah satu kelemahan mungkin ya, salah satu bisa dikatakan begitu. Salah satu kelemahan ketika kita mengharapkan anak-anak belajar, tapi ternyata kemudian yang dibuka itu situs-situs yang lain atau membuka halaman-halaman lain, halaman-halaman yang lain yang kurang bermanfaat. Itu mungkin itu termasuk tugas Anda ini. Iya. Tugas kita semua sebenarnya. Iya, bagaimana berkolaborasi juga dengan yang mengendalikan internet ya. Iya. Dalam hal ini pemerintahan mungkin ya, agar bagaimana bisa situs-situs yang tidak bermanfaat ini bisa diblokir, terus ada kuncinya ini dan itu. Kalau saya sendiri tidak paham tentang hal itu, bagaimana agar kemudian anak-anak itu tidak dengan seenaknya membuka halaman-halaman yang tidak bermanfaat bagi dirinya, karena memang di usia-usia mereka adalah usia-usia belajar. Gadget atau internet ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, diambil manfaatnya, begitu kira-kira. Berarti itu semua adalah tanggung jawab kita bersama ya Pak, betul, kita betul, semua. Betul. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa misal saya sudah menjadi orang tua besok, saya akan terus belajar untuk dapat berkomunikasi dengan anak, karena faktor kedekatan anak dengan orang tua itu sangatlah penting. Jadi misal besok saya mempunyai anak dan sudah berbeda zaman dengan sekarang, ya kemudian saya akan mencoba untuk mendekati dia, bagaimana cara berpikir yang lebih seperti dia, dekat dengan dia, supaya tidak terlalu jauh-jauh banget, Pak. Iya. Memang itu tugas utama orang tua. Sehingga pendidikan yang pertama, yang utama itu akan di rumah. Iya. Jadi al-madrasah al-ummu madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan yang pertama. Orang tua itu adalah pendidikan yang pertama. Kemudian ada juga di sana dikatakan bahwa hakul waladi ala walidihi ayuhsina ismahu wa yuhsina adabahu. Ini memang tugas orang tua, bagaimana memberikan sesuatu kepada anaknya untuk kemudian bisa anak-anak ini terbekali oleh kita, sehingga anak-anak ini bisa bisa memilah dan memilih hal-hal yang positif yang mana, yang negatif yang mana, yang harus dilakukan yang mana, yang harus ditinggalkan yang mana. Itu bisa. Karena apa? Dari awal orang tua itu sudah membekali anaknya seperti itu. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi tradisi pendidikan di rumah, maka apapun yang ada di hadapan anak-anak kita nanti akan bisa memproteksi diri, akan bisa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Termasuk mungkin dalam hal ini adalah gadget atau HP, smartphone di era digitalisasi ini.
insya Allah anak-anak nanti sudah terbiasa untuk memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Demikian. Iya, Mas Ajib, kira-kira begitulah. Ya, Kira-kira. intinya kepercayaan antara orang tua, guru dan juga siswa itu saling percaya ya, Bapak. Betul. Jadi Kolaborasi itu memang yang harus kita kembangkan ya. Jadi misal kita berpikir bahwa gawai banyak negatifnya dan cuma buat main-main saja, kita tidak akan pernah mengasih gawai kepada anak kita, padahal anak kita butuh untuk belajar. Ya itu sudah saya katakan tadi, nggak harus begitu juga, nggak harus begitu juga cara memberikan pembelajaran digital kepada anak-anak. Ketika ada sesuatu yang baru, itu saya yakin kok ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Makan saja ini loh, makan nasi. Kalau berlebihan juga nggak boleh. Ya, Kan begitu. Padahal ya sesuai halal. takarannya. Tapi kalau berlebihan jadi haram. Sama, main gadget, main HP, main internet. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kan manfaatnya luar biasa. Betul. Tapi ketika kemudian kita salah gunakan, sampai over penggunaannya, sampai buka halaman-halaman yang lainnya, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang negatif yang kita terima. Oke. Itu yang lebihnya begitu. Ya. Jadi misal kita memberikan kepercayaan kepada anak, maka anak akan lebih cenderung bahwa orang tua saya percaya kepada saya, memberikan saya akses penuh ke gadget. Harus diberi kepercayaan. Jadi saya juga harus mempercayai itu dan saya menjaga kepercayaannya itu. Betul. Itu, Bapak. Sebagai anak memang ya kalau sudah dipercaya oleh orang tua, mestinya harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua. Kalau dari awal sudah dididik seperti itu oleh orang tua, insya Allah anak-anak ini mudah dikendalikan, lebih mudah dikendalikan. Jadi intinya juga bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya ini dari mulai usia di bawah 5 tahun sampai usia di atas 5 tahun, itu pola pendidikan di rumahnya itu kayak apa. Oke. Sehingga nanti kemudian pendidikan di luar ini kan tinggal meneruskan. Insya Allah kalau dasarnya, konsepnya sudah benar pendidikan oleh orang tua, nanti di luar di madrasah juga nanti akan benar juga, insya Allah begitu. Teorinya begitu, teorinya. Tapi saya beberapa kali menemukan beberapa masalah seperti di dalamnya itu orang tua mengajar dengan sangat baik, mengekang dengan sangat baik, menjauhkan dari berbagai macam hal-hal yang memproteksi juga. Tapi setelah dia keluar dan dewasa, dia itu lebih penasaran kepada hal-hal yang belum pernah dia lakukan. Maka saat di luar dia lebih bebas, merasa bahwa dia sudah tidak tertekan, dia pengen hal-hal yang baru. Jadi mengenai maaf ya Pak, konsep Bapak tadi yang selama di dalam baik otomatis di luar baik itu kayaknya tidak berlaku untuk semua orang Bapak. Itu bagaimana? Bisa begitu, bisa juga tidak. Hanya saja yang saya yakini, ketika konsep dasar pendidikan di rumah baik, maka untuk perjalanan pendidikan anak-anak ke depannya insya Allah baik. Itu yang saya yakini, seperti itu. Karena apa? Pendidikan bukan hanya sekedar pendidikan, tapi pendidikan yang saya maksud di sini adalah termasuk penempaan pendidikan agama yang kita utamakan. Sehingga itu berlaku sepanjang masa. Jadi ada kendala apapun, ada tantangan apapun, ketika memang anak sudah kuat imannya, ya sudah oke lah ketakwaannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia juga akan takut melakukan sesuatu yang durhaka kepada Allah. Kan begitu. Jadi intinya ketakwaan dan keimanan seseorang ini bisa mempengaruhi pola hidup seseorang. Ketika dia beriman, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah lah dia akan terkendali kehidupannya.
Dia akan lebih ke hal-hal yang positif lah perilakunya daripada ke hal-hal yang negatif. Begitu. Itu konsep agama juga loh. Berarti yang paling penting itu pondasi awal, ya Pak. Betul. Jadi misal bangunan apapun, kalau pondasinya itu sudah kokoh, Kuat. maka di tingkat berapapun otomatis kuat dan Walaupun ada terjangan badai Iya. menerpa, Nah, ada angin puting beliung, ya, fondasi awal. fondasinya sudah kuat, insya Allah bangunan yang setinggi apapun dia akan kokoh dan Tetap tidak akan kokoh. roboh. Oke. Nah, kita kembali ke urgensi mengenai media lagi ya Pak. Ya, ya. Sebenarnya urgensinya itu apa sih Pak? Apakah sekolah-sekolah itu wajib untuk menggunakan HP untuk sekarang? Apa memang itu alasan dari anak untuk bermain HP? Karena kalau kita lihat Pak, pola asuh orang tua itu bukan seperti dulu di mana orang tua menggendong anaknya dengan kasih sayang, tapi kalau anaknya nangis itu diberi HP terus diam. Jadi apapun masalahnya HP lah solusinya, seperti itu Bapak. Jadi sebenarnya anak-anak itu lebih ke ketergantungan HP sampai mencari alasan untuk bisa main HP. Apa emang HP itu emang krusial di pendidikan saat ini? Ya, kalau kita melihat industri revolusi industri di era 4.0, itu mestinya kita harus sudah siap dengan segala apa yang akan terjadi. Guru dalam hal ini ketika memberikan pembelajaran dengan menggunakan internet, menggunakan HP, anak-anak juga dipersilahkan untuk membawa HP karena memang mengikuti pembelajaran yang e-learning misalnya, e-learning itu pembelajaran yang online, maka yang sudah mampu kaitannya dengan SDM, kemudian fasilitasnya, perangkat lunaknya, softwarenya, dipersilahkan, tidak masalah. Madrasah atau sekolah sekarang kan sudah banyak yang menggunakan itu. Bahkan sampai asesmen ujian itu menggunakan Berbasis Android. berbasis CBT itu, Iya. berbasis Android, berbasis komputer, itu kan sudah banyak yang melakukan itu. Jadi karena memang kalau kebutuhan, ya mengapa tidak? Mengapa tidak? Kalau memang kebutuhan tetaplah harus dipenuhi lah. Ya. Dari pihak madrasah atau pihak pendidik atau pihak sekolah ini juga harus memenuhi kebutuhan itu agar bisa terlaksana pendidikan dengan digitalisasi. Tapi kalau memang belum, berarti kita belum siap untuk menyambut era 4.0. Tapi misal belum itu ada dampaknya apa enggak Bapak? Pasti ada. Pasti ada. Ketinggalan lah, yang jelas ketinggalan. Nanti semua sekolah, semua madrasah kalau melihat konsepnya 4.0 itu semuanya digitalisasi. Kalau kita lihat kan Bapak, untuk saat ini kan hampir semua pelajaran itu menggunakan media proyektor, PowerPointer, di mana menggunakan PowerPointer itu untuk mempresentasikan pelajarannya, tapi zaman dulu cuma cukup papan tulis hitam saja sudah cukup dan bisa meluluskan lulusan-lulusan terbaik Bapak. Kenapa untuk saat ini kok bergesernya sangat jauh sekali? Iya. Bahkan hampir setiap pelajaran itu PowerPoint itu ditampilkan semua, terus slide gitu. Tidak ada pelajaran yang menggunakan kapur, itu sudah nggak ada. Ya, baik. Ini termasuk masih PR. Artinya efektivitas belajar online ini menyamai efektivitas belajar kita pada saat offline apa tidak? Harusnya targetnya ketika pembelajaran online menggunakan fasilitas yang sudah modern, kemudian menggunakan basisnya komputer dan lain sebagainya, pakai PowerPoint untuk tampilan-tampilan yang menarik. Ini harusnya efektivitasnya jauh lebih baik daripada pembelajaran yang hanya
monoton bertemu dengan guru, kemudian hanya dengan papan tulis, itu harusnya efektivitasnya harus lebih baik. Oke. Tapi kalau masih berbanding terbalik, ini masih ada PR, tanda tanya. Ya. Apakah kita sudah benar dalam menggunakan fasilitas-fasilitas digitalisasi tersebut atau memang belum? Jadi di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, ini perlu dievaluasi, pastinya begitu. Apalagi kalau pendidikan tersebut pelaksanaannya atau penyelenggaraannya itu di desa atau di daerah terpencil. Ini kan malah tanda tanya besar juga malah, ya. Karena ketersediaan fasilitas digital itu jelas masih minim, ya. Kemudian banyak hal lah PR kaitannya dengan itu. Makanya harus dievaluasi dari semua sisi lah. Termasuk dalam hal ini adalah efektivitas belajarnya, itu harus dievaluasi kembali. Kenapa belum bisa mencapai target? Kenapa efektivitasnya itu tidak melebihi daripada pembelajaran sebelumnya? Ini perlu dievaluasi, Mas. Sebenarnya digitalisasi pembelajaran itu wajib apa enggak sih, Pak? Menurut saya ya, Pak, kalau diwajibkan kan ibaratnya itu seperti TV. Iya. TV dulu yang analog terus yang mengalami ASO, STB, ya analog switch off diganti dari sinyal analog ke digital. Betul. Yang mau menonton TV ya harus beli set-top box, kalau nggak mau ya nggak bisa nonton. Jadi kan langsung kayak diwajibkan seperti itu, Pak. Nah, ini juga berlaku untuk pembelajaran apa enggak? bisa jadi begitu, bisa jadi begitu. Karena ke depan pendidikan ini memang harus mengikuti konsep digitalisasi dari kebijakan pemerintah. Ya. Kalau saat ini masih minim yang mengikutinya, mungkin karena keterbatasan ini dan itu, tapi ke depan saya yakin semua sekolahan, semua madrasah harus mengikuti konsep dari atau regulasi dari pemerintahan yang mengharuskan pendidikan menggunakan digitalisasi. Gitu. Ya kalau tidak mengikuti ya tetap ketinggalan. Iya. Singkari cokot boyo. Singkari cokot boyo. Oke. Nah, mengenai ketinggalan tadi, beberapa guru kan emang sudah tua ya Pak untuk saat ini. Jadi kalau mengikuti digitalisasi kayaknya bukannya pesimis ya saya. Kayaknya bukan era mereka lagi. Jadi siswa itu malah lebih hebat daripada mereka. Terus kayak siswa itu dikasih PR, mencari di Google, dan jika jawabannya tidak sama dengan LKS, guru kan bertanya, ini beda dengan LKS, dan siswa itu merasa superior karena sudah mendapatkan jawaban yang lebih banyak dari LKS, dan dia berkata bahwa saya sudah mendapatkan jawaban yang benar, cobalah Bapak lebih sedikit open minded dengan tidak literat. Jawaban yang di LKS itu yang benar dan yang tidak sama dengan LKS itu salah, padahal semua benar, dan bla bla bla, mengatakan bahwa seperti itu kan kesannya kurang etis banget Bapak. Betul. Nah, jadi dampak digitalisasi ini kan salah satunya faktor buruknya itu. Nah, cara mengantisipasi agar adab anak itu tetap ada dan mungkin mengantisipasi guru yang tua juga lebih bisa belajar digitalisasi itu seperti apa? Ini diantara beberapa yang memang harus digarap, kaitannya dengan SDM mestinya. SDM guru. Ketika kita memasuki era industri 4.0, semuanya kan harus siap. Mestinya secara bertahap. Guru-guru pun walaupun profesinya sebagai guru kan tetap belajar. Betul. Belajar dan tetap belajar. Apa yang baru itu harus dipelajari. Ketika ada sesuatu yang baru, guru tidak mau belajar, maka dia akan kalah dengan siswanya. Tinggalan. Ini kan yang dimaksud seperti itu ya. Okay. Makanya guru, pendidik ini harus belajar dengan sesuatu yang baru. Bagaimana agar guru tidak kalah dengan muridnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi akan yang seperti yang sampean katakan tadi. Ya.
Jadi siswa mengatakan seperti itu dibenarkan, Bapak? Karena salah siapa gurunya nggak belajar? Aku lebih pintar daripada guru itu. Satu sisi mungkin betul, tapi satu sisi dari segi akhlakul karimah tetap tidak dibetulkan. Bagaimanapun juga yang namanya murid, sepintar apapun murid, kalau tidak punya akhlakul karimah, berarti dia tidak pintar. Oke. Karena dia tidak mempunyai akhlakul karimah. Jadi sekali lagi, sepintar apapun murid, cerdas apapun murid, ketika dia tidak berakhlakul karimah, sejatinya dia tidak pintar dan tidak cerdas. Masya Allah, Bapak. Jadi kalau diibaratkan ini guru, ini siswa, maka semakin pandai siswanya, posisi guru juga semakin naik ya, Bapak. Harusnya Tidak mungkin siswa ini terus di atasnya guru dan merendahkan gurunya, nggak mungkin ya. Harusnya secara knowledge, secara pengetahuan, guru itu mengidam-idamkan muridnya lebih pintar dari dirinya. Oke. Itu guru yang baik. Nah, jadilah kamu anak yang pintar, anak yang cerdas melebihi saya, kan begitu. Hanya saja di titik ini kemudian sang guru tetap berpesan kepada murid agar tetap menjaga sopan dan santun, menjaga karakter, menjaga etika. Bagaimana sebenarnya orang pintar itu, bagaimana sebenarnya orang cerdas itu. Harusnya begitu. Walaupun anak didiknya itu lebih pintar, bisalah di atas gurunya kepandaiannya, karena dia hidupnya di zaman ini, sedangkan guru kan hidupnya di zaman itu. Kalaupun dia akan mengejar, itu tidak terkejar, sehingga saya yakin murid-murid kita, anak-anak kita ini bisa jauh lebih pintar dari kita, bisa jadi seperti itu. Akan tapi tadi saya katakan, anak yang pintar ini harus berakhlakul karimah. Kalau tidak berakhlakul karimah, dia tidak pintar. Oke. Berarti tolak ukur kepintaran itu di akhlaknya, benar Bapak? Ya, secara konsep dasarnya begitu. Tapi kenapa di sekolahan itu tolak ukurnya tetap kecerdasan Bapak? Bahkan nilai sosial spiritual itu hanya beberapa persen. Enggak juga. Itu sudah ada pembagian. Sudah ada pembagian untuk nilai sikapnya, ya. Nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya, itu sudah ada. Jadi dipos-poskan sendiri-sendiri. Jadi nanti diakumulasikan. Jadilah nilai. Tapi sekarang kalau kita membahas nilai, apalah artinya sebuah nilai, sebuah angka ya, 7, 8, 9 itu toh buatan kita, buatan guru. Tapi yang terpenting adalah nilai value yang ada di sini. Nilai yang ada pada diri anak itu sendiri, bukan nilai yang tertera di atas kertas itu. Kira-kira begitulah. Oke. Karena kalau nilai sebatas angka dan nilai sosial spiritual itu kan tidak bisa dibuktikan secara konkret ya Bapak. Ya. Lebih ke subjektif sih sebenarnya. Ya. Dan ilmu hal lah. Ilmu hal itu dipraktekkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang tidak perlu dikasih nilai 7, 8, 9. Tapi nilainya sudah di atas itu. Karena dia berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Melebihi dari angka-angka 7, 8, 9 atau 90, 100. Karena itu buatan guru. Saya menilai anak 70 bisa saja, 80 bisa saja, 90 bisa saja. Sesuai dengan keinginan saya. Tapi yang tidak bisa saya nilai dengan angka adalah ketika seorang anak ini berbudi luhur. Seorang anak itu mengaplikasikan ilmunya dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dengan siapa saja, ini yang luar biasa. Oke. Jadi akhlakul karimah itu hal yang paling krusial, paling utama, ya. Paling krusial. Kedua baru kecerdasan, karena akhlak itu bisa mengukur kecerdasan, karena jika tidak berakhlak berarti tidak cerdas. Iya, begitu. Dan walaupun cerdas secara teoritis, tapi kalau tidak berakhlak berarti
belum bisa dikatakan cerdas. Belum bercerdas, Oke. belum berilmu. Karena hakikat orang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Orang berilmu itu bisa mengamalkan ilmunya. Ilmu akhlaknya di mana ketika dia tidak berakhlakul karimah? Kan begitu. Oke. Tapi kalau orang berilmu adalah yang bisa mengamalkan ilmunya, beberapa orang itu rada malu atau mungkin kurang berani untuk mengamalkan ilmunya, Bapak. Atau mungkin dia kurang bisa menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Jadi dia punya ilmu banyak. Contohlah seseorang mahasiswa kuliah di luar daerahnya, dia menjadi aktivis di sana, tapi sampai di rumah dia itu tidak mendapatkan porsi apapun karena lingkungannya berbeda dengan lingkungan kampus atau lingkungan tempat dia menimba ilmu sebelumnya, di mana sebelumnya itu semuanya mempunyai satu tujuan yang sama, satu pola pikir yang sama, tapi di masyarakat latar belakang berbeda-beda, pola pikir berbeda, terus tujuannya juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara memanfaatkan ilmu kalau mendapatkan problematika seperti itu? Iya, iya. Eh, orang mengamalkan ilmu itu tidak harus mengajar. Tidak harus mengajar atau tidak harus berbicara, tidak harus orasi atau pidato di atas mimbar, tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Ketika dia sudah punya ilmunya, kemudian diamalkan di kehidupan dia sehari-hari, kemudian juga ditiru oleh orang lain, itu sudah luar biasa. Itu sudah mengamalkan ilmunya. Jadi tidak harus berbicara, tidak harus di atas mimbar, tidak harus berorasi, berpidato, berdakwah. Jadi bagiannya sendiri-sendirilah. Ada yang mengamalkan ilmunya dengan cara itu, ya, dengan cara itu berpidato, berdakwah di atas mimbar, ya, balihu anni walau ayah itu. Tapi bisa jadi karena masing-masing orang kan punya Pribadi yang berbeda-beda, punya potensi yang berbeda-beda. Ketika dia tidak ada potensi untuk bisa berbicara di depan orang, tidak bisa berdakwah dengan di atas mimbar, ya, ke masyarakat, ke orang lain, maka dia pada hakikatnya ketika dia mengamalkan ilmunya, menerapkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari, ya, kemudian juga ditiru oleh orang lain, itu sudah mengamalkan ilmunya yang luar biasa. Jika problemnya adalah orang tersebut mempunyai potensi yang sangat besar, tapi bisa diaplikasikan di daerah lain, tapi karena struktur daerahnya itu cenderung konservatif, rada tidak bisa diajak kerjasama, dan dia mau mengajak itu pertama kurang berani, Ya. karena dia merasa orang baru, karena lama merantau, dan dia tidak mulai menyapa dan menunggu disapa, tapi orang-orang di daerah asalnya itu menunggu disapa dan mengira bahwa dia tidak menyapa duluan, itu sombong, seperti itu, Bapak. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya? Jika di luar bisa, kenapa di dalam malah cenderung pasif, padahal di luar sangat aktif sekali? Ini lebih kepada kepribadian, ya, lebih kepada kepribadian, ya. Jadi kalau kita bahas tentang kepribadian seseorang, kayaknya kurang bisa dijadikan sebuah pembahasan. Karena kepribadian seseorang itu kan tergantung orang itu sendiri, gitu loh. Jadi yang pasti ini juga berkaitan dengan ilmu sosial, kompetensi sosial. Ketika dia bagus dalam ilmu sosialnya, berkompeten atau kompetensi sosialnya itu bagus, maka insya Allah lah dia berada dimanapun dia akan menjadi emas. Dia berada dimanapun tetap mahal harganya, iya kan? Seperti emas kan, emas kecil, walaupun kecil, berada di tempat yang kotor pun dia akan kelihatan berkilau, diambil nanti tetap berharga. Berikutnya kita kembali ke digitalisasi lagi, ya, Bapak. Bagaimana cara orang tua memotivasi anak dengan anak itu lebih
tahu digitalisasi daripada orang tuanya. Jadi orang tuanya ibaratnya bahasa kasarnya rada kolot dan tapi Gaptek lah ya. ya Gaptek. sebisa mungkin ingin memotivasi anaknya supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif, tapi anaknya merasa bahwa kamu itu sudah tidak zamanmu, Ma, bahwa sekarang ini semuanya sudah berubah di eramu, padahal tidak terlalu berubah jauh kan Bapak? Ya. Ini yang kemudian menjadi PR bagi para orang tua lah. Orang tua bagaimanapun juga tetap harus tahu lah digital lah. Tahu HP, tahu smartphone. Kalaupun tidak tahu ya harus cari tahu lah. Karena anak ini sekarang tidak bisa dilepaskan dari HP. Dari sejak masih kecil, masih usia RA PAUD, itu sudah pegang HP. Begitu. Jadi orang tua mau tidak mau harus belajar HP, harus tahu mengoperasikan HP, harus tahu digitalisasi, harus tahu bagaimana cara mengendalikan anak-anak biar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Gitu. Saya yakin orang tua juga cerdas lah. Cuman dia memang kalau memang kalah cerdas dengan anaknya juga harus mengakui dan harus mau belajar agar nanti bisa memberikan teguran, memberikan nasihat kepada anak-anaknya kaitannya dengan penggunaan gadget seperti itu. Oke, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Bapak. Pertanyaan pertama datang dari mana ini? Luar Pucak Wangi kayaknya. Ansori. Pak mau nanya, madrasah utama bagi anak adalah ibu. Iya. Nah, persoalannya jika ibunya tidak solehah, apakah anaknya bisa jadi solih atau solehah? Seperti itu. Nah, sangat menarik ini. Iya. Betul. Makanya dalam Islam kan bagi laki-laki cari istri yang solihah. Bagi laki-laki, bagi cowok. Mas Ajib sudah punya istri ya? Calon. Saran saya, rekomendasi saya, besok kalau cari calon istri, ini carilah istri yang solehah. Insya Allah dia solehah. Solehah itu apa sih solehah itu? Solehah itu baik. Bukan terus kemudian solehah itu muluk-muluk artinya, bukan. Baik. Mau diatur, taat. Insya Allah ketika kita mempunyai istri yang solehah, maka anak-anaknya akan diberi pendidikan yang baik, yang solih, yang solihah. Tapi kemudian PR-nya ketika si istri atau ibunya ini tidak solihah. Ini bagaimana? Begini, banyak orang desa yang nyuwun sewu karakternya tidak baik tapi anaknya baik. Itu banyak loh. Banyak Mas Ajib. Ojo mandu-mandu no. Apa jangan-jangan itu bukan anaknya? Jadi orang tuanya nyuwun sewu kurang baik dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Tapi anaknya baik loh. Anaknya solih dan solihah loh. Malah hafal Quran loh. Padahal orang tuanya nggak baik loh. Iya. Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Pak? Orang tua itu rata-rata ya. Yeah. Orang tua itu rata-rata menginginkan anaknya lebih baik. Okay. Lebih baik materinya, lebih baik kehidupannya, lebih baik pola pikirnya, dan seterusnya. Insya Allah orang tua rata-rata begitu. Walaupun orang tuanya nyun sewu ya, nyun sewu. Ini pekerjaannya di kafe atau di apa namanya? Berarti di karaokean. Iya. Saya nggak menjawab, baca pura-pura nggak tahu saja. Iya. Walaupun tahu ya. Tapi menginginkan anaknya tidak menjadi seperti ibunya, pegawai karaoke dan lain sebagainya loh. Di sekolah kan di mana coba? Di sekolahan yang munafik, di sekolahan yang maju. Akhirnya yang terjadi karena proses pendidikannya ini diberikan atau dipercayakan kepada ustadz, dipercayakan kepada kiai, dipercayakan kepada pendidik yang notabene luar biasa. Maka anak itu akan
pertumbuhannya, perkembangannya secara fisik dan secara psikis, mental, dia akan baik dan akan berkualitas insya Allah. Seperti itu. Oke, padahal kalau Bapak tadi kan dari segi ilmu agama ya Bapak, saya pernah baca buku mengenai keturunan juga bahwa gen kecerdasan anak itu diwariskan dari ibunya. Jadi yang paling penting Dominan, dominan dari ibunya. Jadi untuk siapa tadi? Ansori dari luar Pucak Wangi, kalau pengen anaknya baik, maka pendidikan pranikah saat ini adalah mencari istri yang Nah, solehah. itu betul. Betul. Ya. Tadi sudah kita katakan begitu. Oke, seperti calon saya juga insya Allah solehah. Insya Allah. Saya doakan Mas Haji, saya doakan. Siapa ya? Oke. Inisialnya mungkin. Oke, kita jangan bahas dia dulu Bapak. Kita membahas pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua dari admin Ansor Pucak Wanginet. Iya. Ada sebuah kasus, seorang anak diperintah orang tuanya untuk berjamaah di masjid. Iya. Tapi orang tuanya tidak pernah sholat. Bagaimana tanggapan narasumber mengenai hal tersebut? Jadi tidak menyentuhkan tapi memberikan instruksi. Iya. Inilah pentingnya uswatun hasanah. Contoh yang baik. Ini memang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ketika orang tua tidak bisa memberikan uswatun hasanah kepada anak-anaknya, ini bahayanya anak-anak kemudian tidak nurut kepadanya, membangkang, kemudian tidak melakukan hal-hal yang baik di sekitarnya. Ini yang bahaya. Sehingga makanya tadi dari pranikah sampai nikah, sampai menjadi bapak, sampai menjadi ibu, jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang menjadi figur contoh bagi anak-anaknya. Jangan sampai terjadi kita, tetangga kita, masyarakat kita, orang tua tidak pada memberikan uswatun hasanah. Anaknya pergi ke masjid untuk berjamaah, orang tuanya Tidak. leyeh-leyeh di rumah melihat TV dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang tidak baik. Mestinya ini perlu evaluasi lah. Seharusnya orang tua itu menjadi orang tua itu harusnya itu bagaimana? Ini PR bagi calon-calon orang tua. PR bagi calon bapak, calon ibu yang mestinya jadi orang tua itu harus menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik bagi anak-anaknya. Mestinya begitu. Idealnya begitulah, idealnya. Tapi kalau ada kasus orang tuanya tidak pernah memberikan uswah hasanah, contoh yang baik, karena memang dia itu notabene itu orang ya dalam tanda kutip kurang baik. Tapi anaknya mencontoh gurunya loh. Iya. Anaknya mencontoh kiai, ustadznya loh. Kemudian dia tetap berangkat jamaah dan dia tidak mencontoh orang tuanya. Yang jadikan figur adalah gurunya, yang jadikan figur adalah ustadznya. Bisa jadi begitu. Makanya orang tuanya tidak pernah pergi ke masjid, bisa jadi anaknya ini rajin sekali ke masjid untuk berjamaah. Karena uswatun hasanahnya bukan bapaknya, tapi uswatun hasanahnya adalah dari ustadz dan kiainya atau tetangganya yang rajin berjamaah. Makanya disinilah pentingnya lingkungan yang baik. Ketika kita hidup di lingkungan baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Tapi ini teorinya ya. Tapi ketika kita kemudian berada di lingkungan yang jelek, itu juga kita akan mempertanyakan kita akan jadi orang baik atau tidak. Karena lingkungannya itu jelek. Teorinya begitu. Oke, cara mendidik yang paling baik emang memberikan contoh ya Bapak. Iya, itu yang sangat menyentuh. Iya. Nasihat, uswatun hasanah itu kan menyentuh hati anak. Iya. Yang sering dilihat oleh anak otomatis menjadi kebiasaan anak juga. Anak kan peniru yang gandal. Betul. Jadi misal orang tuanya rajin jamaah otomatis dia juga ikut tanpa disuruh sekalipun. Betul. Tapi kalau dia cuma menyuruh dan tidak pernah ya anak tersebut cuma mikir, nah kenapa hanya aku yang disuruh padahal bapak sendiri enggak gitu kan. Iya. Hanya saja anak ini cerdas. Iya. Makanya milih pergi sholat berjamaah ya. Karena dia akal pikirannya main gitu lah.
Oke, saya menggarisbawahi kalimat Bapak tadi mengenai mungkin jika anak tersebut benar-benar ke masjid, dia tidak meniru orang tuanya, tapi dia meniru kiainya atau gurunya. Nah, ada beberapa kasus Bapak Iya, mengenai seorang siswa yang hormat takdim banget kepada kiai dan guru-gurunya, jika ketemu itu tangannya bersalaman. dicium, terus bolak-balik dan menundukkan pandangan terus tidak berani dan sebagainya. Tapi kalau ketemu ayahnya malah seperti musuh Bapak. Jadi itu bagaimana Bapak? Apakah itu termasuk anak yang durhaka atau emang dia berbaktinya kepada ayah yang dalam tanda kutip mengajarinya itu guru atau kiainya? Iya. Seperti itu. Makanya konsepnya kan begini. Bapak dan ibu ini adalah orang tua. Orang tua bagi anaknya di rumah. Sedangkan guru, ustadz yang mengajari ilmu ini adalah orang tua atau ayah dan ibu ketika di madrasah. Jadi orang tua yang kedua, orang tua yang kedua. Oke. Hanya saja dalam perjalanannya anak-anak itu sering lebih takzim atau lebih nurut kepada gurunya. Iya. Ini kasus di masyarakat banyak yang terjadi seperti itu. Ya inilah yang saya katakan figur. Ya. Jadi orang tua jangan mau kalah juga dengan gurunya. Dengan orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua juga melaksanakan sesuai tupoksinya. Jadi kan beres. Jadi ini juga PR yang perlu dievaluasi oleh orang tua. Mengapa anak saya kok lebih nurut kepada gurunya? Nah. Jangan-jangan ada kesalahan ini. Salahnya di mana ini? Ini perlu dievaluasi. Harusnya harapannya kan anak ini nurut kepada orang tua. Betul. Normatif lah ya. Iya. Anak nurut kepada orang tua, bapak ibunya. Juga nurut kepada guru-gurunya. Kalau guru kan murabbi ruhi. Kalau orang tua murabbi ruhi wa jasadi. Tapi ketika kemudian orang tua memang menyerahkan pendidikannya kepada guru, kepada ustadz, ini kemudian nanti akan jomplang ini. Orang tua hanya nyari uang, nyari duit untuk menafkahi anaknya. Tapi yang ngulik-ngulik kaitannya dengan pendidikan, karakter, mental, spiritual, ya, pengetahuan, ini adalah guru. Makanya sepertinya kemudian seiring berjalannya waktu banyak kasus yang terjadi, anak lebih hormat kepada gurunya daripada hormat kepada orang tuanya sendiri. Ini perlu dievaluasi mestinya Mas Aji. Anak harus taat patuh kepada orang tua full. Juga demikian juga harus taat patuh kepada guru-gurunya, nurut apa yang diperintahkannya. Begitu. Jika kesalahan pola pikir ayahnya bagaimana Bapak? Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa jika orang tuanya beranggapan bahwa dia cukup memberikan nafkah kepada anaknya itu tugasnya dan mengajar anaknya itu tugas gurunya, maka orang tuanya otomatis tidak pernah memberikan contoh yang baik dong, karena dia cuma memberikan nafkah saja kepada anaknya dan berkata bahwa tugasku adalah memberikan nafkah kamu dan yang mengajarimu adalah gurumu, seperti itu. Jadi dia tidak pernah introspeksi diri, kenapa anak tidak pernah menurut denganku dan sebagainya, dan malah mendapatkan persepsi yang berbeda antara anak tersebut dengan ayahnya tersebut. Jadi anaknya beranggapan bahwa ayah tidak pernah mencontohkan hal yang baik kepadaku karena dia tidak sayang aku, dan ayahnya juga beranggapan bahwa anakku lebih hormat kepada gurunya dan tidak hormat kepadaku. Jadi menyamakan persepsi itu agar saling ketemu itu bagaimana Bapak? Ini PR ya. Makanya bagaimanapun juga pendidikan yang paling utama dan yang pertama, pembekalan yang diberikan kepada anak itu adalah dilakukan di rumah. Ketika dari awal konsep dasarnya itu sudah benar, insya Allah lah nanti untuk kedepannya anak juga akan terkonsep dengan baik. Jadi ya kembali lagi, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mungkinkah ada kesalahan pendidikan di rumahnya, gitu. Sehingga seorang bapak, seorang ibu ini harus melakukan
proses pembelajaran lebih awal sebagai al-ummu madrasatul ula tadi itu harus berfungsi. Ketika itu tidak berfungsi, maka nanti ketika anak keluar dari rumah dia akan mudah terprovokasi, akan mudah terpengaruh oleh orang lain. Tapi kalau sudah dasarnya kuat dari rumah pendidikannya, maka dia mau kemanapun, mau di apapun ya dia nanti akan melakukan sesuai dengan yang dikonsepkan oleh orang tuanya sendiri. Jadi peran orang tuanya itu luar biasa. Peran orang tua luar biasa dari sejak kandungan loh Mas Ajib. Dari sejak berada di malah pranikah ya, terus berada di kandungan fungsi orang tua ketika anak ini berada di kandungan, bagaimana orang tua? Amalannya bagaimana? Ya. Amal solehnya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Itu nanti mempengaruhi juga anak yang ada di kandungan. Setelah kemudian lahir ya, itu nanti diadani kuping kanannya, kemudian diikomati kuping kirinya sebagai bentuk pembelajaran kepada anak menyerukan kalimat-kalimat tauhid yang pertama. Kan begitu. Kemudian nanti di usia-usia golden age ya, di antara usia ya sampai usia 4-5 tahun lah itu, atau sebelum masuk pada pembelajaran konsep dasar di SD atau di MI. Itu bagaimana orang tua memberikan pendidikan itu kepada anak-anaknya. Itu penting sekali loh, sebagai dasar pondasi yang luar biasa. Ketika itu diabaikan, maka anak-anak ini nanti ke depannya akan lebih sulit dalam pengendalian emosinya, karakternya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Makanya itu dulu yang memang harus dikerjakan oleh orang tua. Ya. Jadi ketika konsep itu dikerjakan dengan baik, insya Allah lah anak-anak juga nanti ke depannya akan lebih baik. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak dari admin GP Ansor Pucak Wangi. Pak narasumber, kasih tutor dong gimana cara membangun fondasi ketakwaan sejak dini. Apa harus kita menerapkan wajib hafal Al-Quran sejak dini sebagaimana ulama-ulama terdahulu? Seperti itu Bapak. Ketakwaan sejak dini. Iya. Ya, orang tua memang berkewajiban memberikan pembekalan itu sejak dari itu tadi sudah saya sampaikan, dari sejak di kandungan. Dengan misalnya dengan menyuarakan suara-suara Al-Qur'an, suara ayat-ayat suci Al-Qur'an di kandungan istrinya. Ini salah satu bentuk pembelajaran yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sewaktu masih di kandungan. Iya kan? Kemudian anak ini sewaktu lahir diadani, diikomati. Ini kan salah satu bentuk pembelajaran ketakwaan dari orang tua kepada anak-anaknya. Ini peka sekali loh ketika itu dilakukan. Kemudian pada saat lahir usia 7 hari diakekoi, kullu maulidin murtahanun, itu ila akhirih ya. Itu kan suatu bentuk pembelajaran oleh orang tua kepada anaknya dalam rangka harapan orang tua agar anaknya itu nanti menjadi anak yang bermanfaat, anak yang bertakwa, yang solih dan solihah ketika besar nanti. Sejak dini nanti terus dilanjutkan sampai umur PAUD misalnya, dimasukkan ke madrasah, dimasukkan ke lembaga-lembaga yang notabene nanti bisa memberikan pembekalan tentang ketakwaan kepada anaknya. Di RA-nya atau di TK-nya juga seperti itu. Insya Allah nanti ke depan ketika konsep itu diterapkan, anak-anak besarnya nanti juga akan mempunyai sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sederhana konsep sederhananya begitu. Mungkin perinciannya jauh lebih rinci dan keterangannya lebih luas lagi ketika kemudian banyak referensi kaitannya dengan itu. Banyaklah referensi kaitannya dengan itu.
Oke, terima kasih Bapak. Dapat kita simpulkan bahwa parenting itu sangat penting dari mulai usia pranikah kita memilih calon istri untuk ibu dari anak-anak kita nanti kita ya. Dan Kita bukan saya lah ya. iya, saya dari penonton, salah satu penonton gitu Bapak. Selain itu kita sebagai orang tua walaupun kita sudah selesai masa pendidikan formalnya kita harus tetap selalu belajar karena kita harus dekat dengan anak tersebut karena jika kita tidak dekat dengan anak maka otomatis anak akan mencari pelarian lain dan itu dikhawatirkan seperti itu. Dan sebagai cara mendidik yang paling baik adalah memberikan contoh. Jadi jika ingin menjadi orang tua yang baik tentunya berilah contoh yang terbaik untuk anak-anak nantinya. Oke, saya Ajib Mahendri, saya rasa cukup untuk hari ini ya Bapak. Baik, karena terima kasih. oke.